Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Garcia and Herrero 2021 Journal of Business Research, penelitian berbasis perusahaan Eropa pada tahun 2002 sampai 2019 dengan judul Female Directors, Capital Structure and Financial Distress. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Next. Baik, yang pertama di sini adalah latar belakang dari jurnal Garcia Herrero. Jadi struktur modal, biaya utang, dan risiko kebangkrutan merupakan aspek penting dalam kesehatan keuangan perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aspek-aspek tersebut adalah komposisi dewan direksi. Komposisi dewan berpengaruh terhadap struktur modal, biaya utang, dan risiko kebangkrutan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam dewan, khususnya keterwakilan perempuan, dapat mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih hati-hati. Komposisi dewan yang lebih beragam cenderung memilih struktur pendanaan yang lebih seimbang, mampu menekankan biaya utang, dan mengurangi potensi resiko kebangkrutan perusahaan. Next. Selanjutnya, untuk tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah keberagaman gender dalam dewan direksi berpengaruh terhadap 4 aspek, yaitu leverage atau tingkat utang, biaya utang, jangka waktu utang, dan risiko kebangkrutan. Tujuan ini penting karena jika ditemukan hubungan signifikan, maka keberagaman gender tidak hanya soal etika, tapi juga berkontribusi nyata pada stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya itu teori pendukung, teori agensi dan teori gender. Penelitian ini menggunakan dua teori utama. Yang pertama itu agensi teori, yang menyatakan bahwa dewan bertugas mengawasi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Yang kedua itu teori perilaku gender, yang menjelaskan bahwa perempuan cenderung lebih berhati-hati, risk averse, dan tidak overconfident. Yang kemudian kedua teori ini menjadi dasar bahwa direktur perempuan dapat membuat keputusan keuangan lebih bijak dan berhati-hati. Kemudian ada hipotesis, di mana peneliti merumuskan 4 hipotesis utama, yaitu dari H1 sampai H4. Di mana H1 mengenai gender diversity menurunkan risiko bangkrut, di mana keragaman gender dalam dewan direksi atau manajemen membuat keputusan bisnis menjadi lebih seimbang dan tidak terburu-buru. Perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam analitis dan dalam mengambil risiko, sehingga bisa mengurangi kemungkinan perusahaan menghadapi kebangkrutan. Kemudian ada H2 mengenai gender diversity menurunkan leverage. Leverage adalah penggunaan utang dalam struktur keuangan perusahaan. Dengan keberagaman gender, terutama adanya perempuan dalam posisi strategis, perusahaan cenderung lebih konservatif dan berhati-hati dalam mengambil utang. Hal ini menyebabkan jumlah utang atau leverage yang digunakan menjadi lebih rendah. Kemudian ada H3 mengenai gender diversity menurunkan biaya utang, di mana perusahaan dengan keberagaman gender yang tinggi sering dipandang lebih kredibel dan stabil oleh pemberi pinjaman, bank, atau investor, sehingga mereka dianggap sebagai peminjam yang lebih aman. Dampaknya, perusahaan bisa mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah atau dengan kata lain, biaya utangnya menurun. Kemudian ada H4 mengenai gender diversity menurunkan jangka waktu utang perusahaan, di mana keputusan keuangan yang lebih hati-hati dari manajemen yang beragam secara gender membuat perusahaan lebih memilih utang jangka pendek agar lebih fleksibel dan tidak terlalu terbebani. Ini membuat rata-rata jangka waktu utang perusahaan menjadi lebih pendek karena mereka lebih cepat menyelesaikan kewajiban keuangannya. Semua hipotesis menyatakan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi berdampak positif dengan cara menurunkan risiko kebangkrutan, leverage, biaya utang, dan tenor utang. Hipotesis ini diuji dengan data dari perusahaan di berbagai negara Eropa. Next. Kemudian ada data dan sampel atau strategi pemasaran. Data diperoleh dari 1.416 perusahaan non-bank di 21 negara Eropa dengan total 11.123 observasi tahunan dari tahun 2002 sampai 2019. Gambar pada slide ini adalah tabel 2 dari jurnal yang memperlihatkan statistik deskriptif dari semua variabel. Dari sini kita bisa memahami cakupan data serta korelasi antar variabel sebelum masuk ke analisis regresi. Next.
Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini berisi definisi semua variabel yang digunakan dalam analisis. Contohnya ada BR. BR adalah dummy untuk perusahaan yang berada dalam kondisi distress berdasarkan Altman Z-score. Terus ada HD adalah persentase direktur perempuan. Variabel ini penting untuk memahami apa yang diukur dan bagaimana tiap variabel didefinisikan secara operasional. Next. Selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis ini adalah model yang digunakan untuk menguji hipotesis terdiri dari regresi logistik untuk menganalisis risiko kebangkrutan dan sistem GMM atau sistem dua langkah untuk menganalisis leverage, biaya uang, dan tenor. GMM membantu mengurangi bias karena endogenitas. Next. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender berpengaruh signifikan secara negatif terhadap leverage, biaya hutang, tenor utang, dan risiko kebangkrutan. Artinya, semakin tinggi presentasi perempuan dalam dewan, perusahaan cenderung memiliki struktur utang yang lebih konservatif, biaya pinjaman yang lebih rendah, dan risiko bangkrut yang lebih kecil. Ini mendukung hipotesis bahwa perempuan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan. Next. Selanjutnya, implikasi praktis. Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat bagi pembuat kebijakan dan pemegang saham. Dewan direksi yang kecil, independen, dan memiliki keberagaman gender yang baik terbukti lebih efektif dalam mengontrol risiko keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan kuota gender yang diterapkan di Eropa itu bukan hanya simbolik, tetapi terbukti mendukung stabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan disarankan untuk tidak sekedar menempatkan token perempuan, tetapi memberi peran strategis bagi mereka. Next. Selanjutnya itu kesimpulan dari jurnal Garcia Herrero itu penelitian Garcia dan Herrero menyimpulkan bahwa keberadaan perempuan di dewan direksi direksi berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa perempuan bukan hanya pengisi kota, tapi juga berperan penting dalam stabilitas dan efisiensi keuangan perusahaan. Dengan demikian, keberagaman gender seharusnya menjadi prioritas dalam pembentukan struktur dewan yang strategis. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.